Tercenung di dalam kamar usai membaca pewartaan Markus pada minggu biasa ke-31B 31 Oktober 2021. Untuk kesekian kalinya aku membaca dan mendengarkan pewartaan tentang hukum yang paling utama, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Untuk kesekian kalinya pula aku harus bertanya, mau apa lagi? Lama aku tercenung. Tiada sesuatu yang baru tentunya bagi sebagian besar orang. Di mana-mana orang berbicara kasih, di mana-mana orang berbicara cinta. Tapi adakah? Aku teringat akan kedua orang tuaku. Aku teringat bagaimana mereka sungguh memberi perhatian padaku melebihi dari orang lain. Inikah kasih itu? Lamunanku terbawa pada masa kecilku. Masa balitaku diwarnai dengan lampu teplok dan petromak di malam hari karena listrik baru masuk ke desaku tahun 1985. Masa balitaku masih menyisakan nasi jagung karena beras masih teramat mahal. Masa balitaku masih diwarnai oleh ibu yang asik menyemburkan udara ke pawon untuk masak atau sekadar merebus air. Masa SD dan SMP masih diwarnai oleh sepeda. Setiap berangkat dan pulang mengendarai sepeda. Ketika SMA dan kuliah pun tetap bersepeda ria, meski sudah tidak bersama dengan orang tua. Semua kenangan itu ada, meski sekarang tampak samar-samar. Pemandangan Gunung Slamet dengan hamparan sawah di bawahnya begitu tampak jelas dalam ingatanku. Seringkali dulu aku melihat wajah Gunung Slamet yang gagah sangat jelas karena jernihnya langit nan biru. Udara pun masih terasa segar. Maklumlah, kendaraan bermotor masih sangat jarang. Kebanyakan orang naik sepeda untuk pergi ke sawah ataupun ke pasar. Angkutan umum masih menggunakan dokar yang ditarik kuda. Setelah 3,5 tahun tinggal di Bogor, aku merindukan suasana desaku yang dulu. Suasana segar dengan langit yang cerah membiru sangat jarang aku rasakan. Mungkin karena asap pabrik yang membuat langit memutih dan hawa pun kurang segar kurasakan. Lebih dari itu, aku menemukan kesulitan dalam membuang sampah, terutama sampah makanan. Aku jadi teringat kalau sekarang ini sudah memasuki musim hujan. Tengah hari biasanya turun hujan lebat. Bagaimana dengan Jakarta? Banjirkah? Bukankah setiap musim hujan pasti banjir? Sampah dan banjir, dua hal yang bertalian erat, meski satu sama lain tidak selalu menjadi sebab utama. Kuingat saat di Bekasi, luar biasa sampah menumpuk di beberapa perumahan yang sempat kulewati. Tidak ada yang mengurusi tampaknya. Aku tidak tahu persisnya, tapi aku yakin bahwa sampah tersebut terbawa oleh arus yang deras dari hujan yang lebat. Lamunanku terhenti. Bukankah aku sedang merenungkan pewartaan Markus tentang hukum yang paling utama? Apakah sampah dan banjir terkait dengan hati yang dipenuhi dengan kasih? Aku yakin bahwa orang tidak dapat tidak peduli dengan orang lain. Segala perkataan dan tindakannya pastilah yang membawa akibat pada diri sendiri dan sesamanya. Salah satunya adalah sampah. Bagaimana orang tidak dapat peduli dengan orang lain tatkala membuang sampah? Bukankah membuang sampah akan menyentuh kepentingan orang lain juga? Aku pikir hukum kasih haruslah melekat pada setiap orang. Membuang sampah bagi seorang yang memiliki kasih tentulah tidak sembarangan. Orang tentu akan memikirkan akibat dari sampah yang dibuang.
Sampah dapat menyumbat saluran air dan di musim hujan dapat mengakibatkan banjir. Sampah yang menumpuk tentu akan menyebarkan bau tidak enak yang sangat menyengat. Sampah dapat menjadi tempat penyakit yang tentu berakibat negatif bagi hidup manusia di sekitarnya. Kenapa aku menjadi berpikir keras tentang pembuangan sampah? Bisa dikatakan bahwa diriku sekarang banyak mengumpulkan barang-barang, terutama barang bekas elektronik untuk diperbaiki. Kalau aku membeli baru tentulah tidak akan pernah mampu. Lagian, aku berusaha hidup berhemat. Aku berusaha mengendalikan nafsu akan barang-barang yang kuinginkan, tidak sekedar kubutuhkan. Nah, di kamarku menumpuk barang-barang seperti itu. Ada juga yang di ruangan lain. Kurasakan begitu kuat keinginan untuk memilih dan memilah mana yang bisa kuperbaiki dan dapat kupakai lagi, dengan mana yang seharusnya kubuang dan bagaimana membuangnya. Ternyata sampah bagiku suatu permasalahan tersendiri yang tidak mudah kupecahkan. Kalau dulu waktu di desa, aku pasti memiliki bak tempat sampah di mana aku dapat membakar sampah atau membuat lubang untuk sisa-sisa makanan. Kini aku harus bergantung pada orang lain yang mau membuang sampah, dan itu memang harus membayar. Itu sama saja mengeluarkan dana untuk urusan sampah. Untuk saat ini, karena aku numpang di rumah kakak, urusan membayar buang sampah kakak yang nanggung. Kasih kepada Allah dan kepada sesama sangatlah konkret. Dikatakan hukum karena mengikat dan membawa konsekuensi bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya orang tidak bisa tidak peduli pada kehendak ilahi dan sesamanya. Kesegaran lingkungan hidup manusia haruslah diciptakan dan dipertahankan bagi seluruh umat manusia. Orang per orang atau kelompok orang mau tidak mau harus memperhatikan sungguh kesegaran lingkungan hidup bersama. Kerusakan lingkungan akan membawa akibat negatif tidak hanya bagi sebagian orang, tapi semua orang. Permasalahan sampah menjadi permasalahan bersama. Baik individu maupun kelompok harus memikirkan bagaimana mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan dari aktivitas hidup umat manusia. Tidak sekadar menyediakan tempat sampah, tetapi sekaligus harus dipikirkan bagaimana sampah itu diolah sehingga tidak merusak lingkungan hidup manusia. Plastik merupakan sampah yang tidak akan mudah hancur. Plastik harus dibakar, tetapi asap pembakarannya harus tidak mengganggu udara yang dihirup manusia. Rasaku sangatlah penting bagi individu yang mengasihi untuk bersikap bijak terhadap sampah yang dihasilkan dari aktivitasnya, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kelompok umat manusia. Kebijakan terhadap sampah yang tidak terhindarkan keberadaannya haruslah tidak merusak lingkungan yang pada akhirnya merugikan hidup manusia. Pikirku, sampah bagaimanapun harus dihancurkan. Sampah organik sekalipun kurasakan sekarang ini tetap harus diperlakukan sama dengan sampah non-organik, mengingat kapasitas atau jumlahnya semakin meningkat. Pemanfaatan sampah organik membutuhkan biaya yang tidak cukup hanya dibakar atau ditimbun di dalam tanah. Sampah organik pun perlu diperhitungkan penghancurannya. Bagaimana dengan polusi udara, air, cahaya, dan sebagainya? Kurasa sama saja berakar pada sampah. Polusi udara diakibatkan oleh sampah dari pabrik yang berbentuk asap. Kapasitas berlebihan mengakibatkan alam tidak mampu menetralisir lagi zat-zat berbahaya bagi umat manusia. Efek rumah kaca sudah kudengar sejak 20-an tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja industrialisasi yang membawa asap yang mengotori udara terus berlangsung bahkan meningkat. Polusi air jelas kiranya dari sampah yang dibuang manusia.
Tidak hanya banjir, sampah yang terbawa aliran air mengotori kejernihan dan kebersihan air. Air tanah tidak jarang sudah berbau dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Polusi cahaya karena terlalu banyak pemanfaatan lampu untuk penerangan. Membandingkan dengan saat listrik belum masuk desaku, aku dulu dapat menikmati hamparan bintang-bintang di langit selatan. Sekarang seolah semuanya sirna. Cahaya lampu rumah dan jalanan telah menutupi mereka semua yang ada di langit. Mengasihi Allah dan sesama dengan sepenuh hati tentu membuat orang bijak terhadap sampah yang dihasilkannya. Seperti diajarkan ibuku dulu, aku pun berusaha agar tidak menyisakan makanan yang tersedia. Aku bersyukur bahwa sekarang ini sedang dikembangkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Itu artinya tidak sekadar mengurangi ketergantungan pada gas alam, tetapi sungguh memperhatikan kebersihan udara yang sangat penting bagi hidup umat manusia. Sangat bersyukur sekarang karena sudah dikembangkan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tenaganya. Kebersamaan yang dibangun di atas kepentingan individu-individu tentulah memikirkan kesegaran alam ciptaan. Umat manusia dipercaya Allah untuk mengelolanya sebagai taman Firdaus. Baik kiranya kepercayaan ilahi ini tidak disia-siakan, sebab dapat berakibat fatal. Menyia-nyiakan kepercayaan ilahi untuk mengembangkan lingkungan dengan merusaknya hanya akan membawa kepada kehancuran hidup umat manusia sendiri. Kasih kepada Allah dan sesama haruslah memperhitungkan sungguh kesegaran lingkungan hidup manusia. Allah yang Maha Kasih, Engkau menanamkan hukum-Mu di dalam hati kami. Setiap insan senantiasa mendengarkan seruan-Mu. Semoga kami semakin bijak dalam mengasihi dengan menjaga kebersihan dan kesegaran lingkungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.